ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi yaumin minal ayyamil mubarakah wa akrama man ta'abbada wa taqarraba wa ta'attara fihi bi husnil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailaha min adzabid dunya wal akhirah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam mengawali pertemuan ibadah Jumat siang hari ini, mari sama-sama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selalu kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa dan harapan mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur salawat, insya Allah hidup kita akan senantiasa mendapatkan tambahan berkahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa Al-Fakir menyampaikan wasiat takwa melalui lafaz usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, yakni dengan terus kita menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan juga kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan bahkan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dan akhirnya kita berharap suatu saat kita akan dimatikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di antara tujuan disyariatkannya sholat Jumat, kalau sebagian ba'dul fuqaha bilang litarqiyatil iman wa tuqa, buat ningkatin iman ame takwa. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, litarqiyatit ta'ah wal ibadah. Disyariatin sholat Jumat ini tujuannya adalah buat kita ningkatin ketaatan ame ibadah. Berarti harapan keluar kita habis Jumatan nih, keluar kita dari Masjid Al-Makmur, harapannya iman tambah mantep, takwa kita tambah kuat, ibadah tambah doyan. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu menyatakan bahwa di antara ciri orang yang takwa itu adalah selalu tarqiyatus syukri. Dia senantiasa meningkatkan kualitas syukur. Bahkan kalau kata bahasa Syekh Abdul Somad Al-Palembani, syukur itu bagian min sa'adatil mar'i, bagian dari isyarah orang bisa bahagia.
Berarti mafhum mantuknya andai kata ada orang yang kelihatannya hidupnya senang, berarti syukurnya hebat. Begitu juga mafhum mukhalafahnya, andai kata ada orang yang hidupnya uring-uringan terus, ngegerutuan terus, itu sebagai isyarah syukurnya rada kurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa syukur, kalau kata ulama, asyukru yata'allaqu bin ni'mati. Syukur itu kaitannya sama nikmat. Dan kalau kita bicara nikmat, semua ulama sepakat. Wa amma a'zamun ni'mati hiyal Islam wal iman. Dan kalau kita bicara soal nikmat, semua para ulama sepakat bahwa nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling azam, nikmat yang paling gede, enggak ada yang lain kecuali nikmat iman dan Islam. Makanya Syekh Izzuddin mengomentari ayat surat Ibrahim yang sering kita baca, sering kita dengar. Ada ayat Allah yang kita sebut ini ayat sebagai MOU Allah dengan manusia. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengomentari bahwa siapa orang yang bersyukur la azidannakum, sungguh pasti aku akan tambah. Kalau kata beliau yang dimaksud syukur ini bukan sekedar syukur kita dapat duit, kita dapat dunia, kita dapat warisan, bukan. Tapi yang dimaksud syukur ini bicara nikmat Islam, nikmat iman. Ketika orang tersebut, ketika hamba tersebut, ketika muslim tersebut mampu meningkatkan kualitas keislamannya, maka ayyufadilahu ruhal Islam wa nurahu wa asrarahu, maka Allah akan memberikan kepada hamba tersebut, kepada muslim tersebut, sir dalam Islam, setrum Islamnya, nur Islamnya, bahkan ruh dalam Islamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bagian upaya yang menjadi tadabbur kita, tafakkur kita, dan akhirnya kita sebagai umat Islam kudu bersyukur bebeneran. Kenapa emang? Karena kok jadi umat Islam yang paling gede? Bukan duit, bukan banda, bukan tanah. Kenapa emang? Karena dengan bahasa Islam itulah orang tersebut udah ada cikal bakal dirinya udah jadi orang mulia. Kalau dalam bahasa hadis Rasul di dalam riwayat yang lain Imam Ahmad, ayyuma ahlu baitin minal arabi wal ajami idza aradallahu bihi khairan yudkhilu alaihil Islam. Dalam redaksi yang lain ada khala alaihil Islam. Kalau kata beliau keluarga mana saja, rumah tangga mana saja, orang kampung mana saja, mau itu orang Arab atau bukan orang Arab, kalau Allah pengen mentakdirkan dirinya jadi orang ahlul khair, maka orang tersebut ditakdirkan jadi orang Islam. Artinya apa? Bahwa ciri simbol cikal bakal kemuliaan udah ada pada diri kita. Yang jadi PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan. Makanya kalau dalam bahasa ulama ahlu tauhid, wa yambaghi alal mukallafi ayyurqiya imanahu fi kulli halin. Wa yambaghi, dan seyogianya alal mukallafi, atas setiap mukallaf, al-yurqiyah, hendaklah untuk dia meningkatkan imanahu, akan imannya, fi kulli halin, setiap keadaan. Jadi urusan meningkatkan kualitas Islam, kualitas iman, itu bukan cuma tugas kiai, tugas ustadz, tugas santri, bukan. Bukan sekedar tugas pengurus masjid, pengurus sholat, pengurus taklim, bukan. Tapi seluruh umat Islam yang merasa dirinya sudah jadi orang Islam, maka wajib meningkatkan kualitas Islam. Kenapa emang? Kalau dalam bahasa Shahibul Hikam, lima ya'udu alaika, semua itu akan kembali kepada kamu juga. Makanya ada satu riwayat kata Rasulullah, man azzal Islam azzahullah, orang yang muliain agama Islam, entar hidup bahkan matinya Allah muliain. Berarti mafhum mukhalafahnya, andai kata ada orang yang dihinakan dalam Islam, bahkan bukan cuma hidup, bahkan matinya, bahkan menjelang matinya,
Kalau dalam bahasa kitab ayasudda inda naz'i, Allah susahin ketika sekaratnya, ketika nazaknya Allah susahin. Kenapa emang? Oh, dulunya suka ngeremehin syariat sholat Jumat. Oh, dulunya suka ngeremehin pengajian. Oh, dulunya suka ngeremehin masjid. Maka na'udzubillah wal iyadzubillah, akhirnya Allah susahin hidup bahkan matinya. Makanya kalau kata bahasa Imam Ghazali bilang, ketika ada orang nazaknya susah, hidup kagak, mati kagak, itu jangan cuma timbang digeprakin daun kelor, tapi istighfarin, minta ampunin. Kenapa emang bisa kejadian dulu? Kenapa dia matinya susah? Jangan bisa kejadian dulu masih sehatnya suka ngeremehin Jumatan. Dulu masih sehatnya suka ngeremehin masjid. Dulu masih sehatnya suka ngeremehin pengajian. Karena dia belum tobat, akhirnya Allah bikin susah inda naz'i ketika sekaratnya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Oleh karena usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Kembali kepada pokok persoalan utama kita. Kita syukur udah jadi orang Islam. Dan untuk kita menjadi orang mulia, kita butuh ruh dalam Islam. Ruh dalam diri kita. Sir dalam Islam kita. Karena itulah yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang mulia. Oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Kita berharap mudah-mudahan kita tambah usia, tambah rajin ibadah, tambah usia, tambah taat kepada Allah, tambah tua, tambah istiqamah, dan akhirnya kita berharap tambah tua, tambah dekat dengan kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan sampai kepada anak cucu keturunan kita semua, anak-anak kita semua, mudah-mudahan Allah jadiin mereka anak yang soleh dan soleha, dijadiin keturunan kita, keturunan yang dijaga oleh Allah, diberikan penjagaan zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Andai kata kita sebagai orang tua mati duluan, mudah-mudahan anak-anak kita tetap kuat megang agama, kuat megang syariat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para ulama dan habaib yang istiqomah, dan akhirnya insya Allah anak-anak kita bukan cuma ngegirangin dunia kita doangan, tapi ngegirangin kuburan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita punya kampung, wilayah, bangsa dan negara yang kita cintai ini, terkhusus para pejabat aparat, doain mudah-mudahan senantiasa terus Allah berikan taufik hidayah, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan kampung ini, wilayah ini, negara ini benar-benar akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akhirnya insya Allah hidup kita akan senantiasa mendapatkan ridha, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikal alam wa biqaulihi tadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu أن الله تعالى مرق بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واهلك الكفرة والكافرين واهلك الكفرة والمنافقين اللهم علي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ألف بين قلوب المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة